Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian. Kali ini kita akan membahas tentang perbandingan bagian 3 masih bersama Ibu Atin Fatimah. Dan materi yang akan kita bahas kali ini yaitu materi perbandingan yang menampilkan rumus seperti ini. Waktu yang dibutuhkan oleh dua orang untuk mengerjakan suatu pekerjaan sama dengan perkalian dari waktu yang dibutuhkan oleh masing-masing orang untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dibagi oleh jumlah dari waktu masing-masing. Langsung saja kita mulai. Waktu yang dibutuhkan jika suatu pekerjaan dilakukan oleh dua orang atau lebih. Suatu pekerjaan selesai dikerjakan dalam waktu 4 jam jika dikerjakan oleh A dan selesai dalam 5 jam jika dikerjakan oleh B. Tentukan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut jika A dan B mengerjakan secara bersama-sama. Selanjutnya untuk penyelesaiannya, misal waktu yang dibutuhkan oleh A untuk menyelesaikan pekerjaan adalah TA. Penulisan ingat ya, karena A ini menunjukkan kepemilikan, pakai indeks kecil di bawah kanan ya. Jadi setelah huruf T di sini menunjukkan waktu time, dilanjutkan dengan waktunya siapa gitu. A ditulis hurufnya huruf kapital dan ditulis agak kecil di bawah. Jadi TA sama dengan 4 jam. Sedangkan waktu yang dibutuhkan oleh B untuk menyelesaikan pekerjaan adalah TB. Ya, ini pemisalan boleh kalian ganti oleh yang lain ya, terserah. Jadi ini sifatnya bebas. TB sama dengan 5 jam. Kita sesuaikan ini dengan apa yang diketahui. Di sini waktu A-nya 4 jam, waktu yang dibutuhkan B-nya 5 jam. Jadi TA-nya 4 jam, TB-nya 5 jam. Kemudian pertanyaannya, waktu yang dibutuhkan oleh A dan B untuk menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama adalah TA tambah B. Jadi dalam hal ini waktunya yang dibutuhkan oleh berdua gitu ya. Maka, nah ini penyelesaiannya ya. Secara logika, pekerjaan itu dianggap satu pekerjaan. Kalau diselesaikan oleh A saja, seperti ini, jadi akan selesai dalam waktu 4 jam. Kalau oleh B saja, akan selesai dalam waktu 5 jam. Tetapi kalau dikerjakan oleh berdua, maka kita carinya dengan cara 1 per TA tambah B sama dengan 1 per TA tambah 1 per TB. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita langsung saja substitusikan masing-masing nilainya. 1 per TA tambah B sama dengan 1 per 4 tambah 1 per 5. Untuk penjumlahan pecahan, seperti yang sudah biasa kalian kerjakan, langkah awalnya adalah menyamakan penyebut. Jadi, KPK dari 4 dan 5 sebagai penyebut adalah 20 ya. Atau 20 itu diperoleh dari 4 kali 5. Setelah penyebutnya kita samakan, maka kita harus menyetarakan pembilangnya. Asalnya kan 1 per 4, supaya jadi per 20 berarti jadi 20 dibagi 4, 5. Jadi 5 per 20. Yang semula 1 per 5, karena sekarang menjadi per 20, maka pembilangnya menjadi 20 dibagi 5 yaitu 4. Jadi agar penulisannya mudah diingat ya, kita bisa tulis 4 tambah 5 per 4 kali 5 itu adalah 1 per waktu yang dibutuhkan oleh berdua. Nah, kemudian untuk menyelesaikannya berapa waktunya yang dibutuhkan? Berarti kan kalau yang kita carinya T dari A tambah B, maka ini sama aja dengan dibalik ya. Asalnya 1 per TA tambah B, sekarang jadi TA tambah B per 1. Tapi ini nggak usah ditulis per satunya. Sehingga ini pun dibalik. Menjadi 4 kali 5 per 4 tambah 5. Sama dengan 20 per 9 jam. Atau 2 per 9 jam. Kalau ini ingin diubah ke dalam menit, tinggal kalian ubah 2 per 9 jam ini, karena 1 jamnya 60 menit, kalikan 60. Jadi 2 per 9 kali 60 menit gitu ya untuk pecahannya. Nah, itu cara menyelesaikan persoalan waktu yang dibutuhkan oleh
2 orang. Selanjutnya untuk contoh soal, di sini Ibu sediakan contoh soal 1. Terdapat 2 keran air yang dapat mengalirkan air ke dalam bak. Jika bak diisi oleh keran pertama akan penuh dalam waktu 2 jam dan bak akan penuh dalam waktu 5 jam jika diisi oleh keran kedua. Tentukan waktu yang dibutuhkan untuk mengisi penuh bak jika kedua keran dibuka secara bersama-sama. Untuk menyelesaikan masalah ini akan Ibu tunjukkan, tolong kalian simak baik-baik. Ya, kita misalkan dulu waktu yang dibutuhkan oleh keran pertama kita tulis T1 adalah 2 jam. Dan waktu yang dibutuhkan oleh keran yang kedua 5 jam. Nah, selanjutnya waktu yang dibutuhkan oleh keran ke-1 dan kedua jika dibuka secara bersama-sama, berarti yang ditanyakan adalah T1 plus 2. Oke, kita sama-sama coba kerjakan. Gunakan rumus atau kalau enggak, kalau rumus kan sifatnya hafalan ya. Kalian jangan menghafal, usahakan harus paham. Jadi 1 per T1 ditambah 2 itu sama dengan 1 per T1 ditambah 1 per T2. Atau 1 per 2 ditambah 1 per 5. Kemudian disamakan penyebut. 2 kali 5 10, berarti 1 per 2 diubah ke per 10 adalah 5 per 10. Ditambah 1 per 5 diubah ke per 10 berarti 2 per 10. Sehingga diperoleh 7 per 10. Jadi kalian bisa lihat 7 diperoleh dari 2 tambah 5 dan 10 diperoleh dari 2 kali 5 ya. Nah, setelah ini kita cari T1 dan 2-nya. T1 plus 2 sama dengan, kalau tadi 1 pernya ya, kalau sekarang yang bagian penyebutnya jadi di atas dan pembilangnya yang 1 di bawah, tapi tidak usah ditulis. Dan ini pun jadi dibalik ya, penyebutnya di atas, pembilangnya jadi di bawah. 10 per 7. Karena di sini satuannya adalah jam, berarti 10 per 7 jam. Atau 1 3 per 7 jam. Jadi T1 dan 2-nya adalah 10 per 7 jam. Yang ini sama dengan 1 3 per 7 jam. Oke, bisa dipahami? Contoh soal 2. Seekor sapi dapat menghabiskan persediaan makanan dalam 10 hari. Dan seekor kambing dapat menghabiskan persediaan makanan tersebut dalam 15 hari. Tentukan berapa lama persediaan makanan akan habis jika dimakan oleh kambing dan sapi. Penyelesaiannya, kita misalkan waktu yang dibutuhkan oleh seekor sapi untuk menghabiskan makanan adalah TS 10 hari. Dan waktu yang dibutuhkan oleh seekor kambing adalah TK 15 hari. Yang ditanyakan adalah waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan persediaan makanan jika dimakan oleh sapi dan kambing secara bersama-sama. Maka 1 per TS tambah K sama dengan 1 per TS ditambah 1 per TK. Atau ini kita langsung saja ya, cara cepat, pakai rumus cepat. Karena tadi sudah dipahami bagaimana prosesnya, jadi kita langsung saja. TS ditambah K sama dengan TS kali TK dibagi TS tambah TK. Ini satuannya karena hari, berarti nanti hari juga ya. Jadi 10 kali 15 dibagi 10 tambah 15 gitu ya. 150 dibagi 25, hasilnya adalah 6 hari. Ya, mudah. Cukup singkat kalau kita gunakan rumus cepat. Tapi kalian jangan hanya menghafal rumus, tolong pelajari bagaimana proses mendapatkan rumus tersebut dari yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sekian untuk pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa berlatih sebanyak mungkin agar apa yang sudah dipelajari akan menjadi kuat dalam ingatan kalian. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.